barangkali Bapak ada waktu dan tidak keberatan untuk saya wawancarai berkaitan dengan pengalaman dilema etika saat akan mengambil suatu keputusan. Terima kasih, saya tidak keberatan untuk memberikan informasi mengenai pengalaman dilema saat mengambil keputusan. Hal ini pernah terjadi di sekolah, yaitu pada waktu periode kenaikan kelas. Hal ini dihadapi pada permasalahan di mana banyak siswa yang nilainya tidak mencapai KKM. Jika itu diteruskan, maka akan mempengaruhi nilai rapor. Maka untuk itu saya mengambil keputusan menugaskan kepada guru-guru untuk mengadakan remedial atau perbaikan sehingga bisa menginput nilai raportnya lebih baik. Setelah itu saya meminta kepada guru untuk menganalisis apa penyebab yang terjadinya nilai siswa itu rendah. Baik, dari yang Bapak sampaikan tadi, selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk kasus bisa saya bagi menjadi dua, yaitu yang dua pilihan. Untuk kasus yang sama-sama benar, maka saya akan mengambil keputusan sebagai dilema etika. Namun jika kasus itu pada situasi yang harus memilih benar atau salah, maka kasus tersebut dimasukkan sebagai rujukan moral. Jadi tadi ada dua pilihan ya, dilema etika dengan rujukan moral. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang sudah Bapak sampaikan tadi, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus yang memiliki pilihan yang sama-sama benar, maka sebelum mengambil keputusan saya harus mempertimbangkan bahwa keputusan itu adalah untuk kepentingan orang banyak, memprioritaskan kebutuhan murid, dan memikirkan dampak untuk di masa yang akan datang. Sehingga keputusan yang saya ambil selain itu bermusyawarah dengan guru-guru dan memberi masukan agar keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik. Baik, tadi Bapak akan mengambil keputusan dengan bermusyawarah dengan guru-guru ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah yang prosedur saya lakukan memang ada beberapa tahap. Yang pertama kasus adalah menelaah kasus. Jadi kasus itu apa yang terjadi, kapan terlibatnya, siapa saja orang yang terlibat. Selanjutnya tahap yang kedua adalah mengidentifikasi masalah, apakah terjadi pelanggaran hukum atau pelanggaran aturan yang lainnya. Lalu yang ketiga, keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, dan keadilan. Sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak, tapi keputusan yang benar-benar terbaik untuk semua pihak. Akhirnya dengan keputusan yang saya ambil, saya bisa merefleksikan keputusan tersebut sebagai keputusan yang bisa saya terima. Baik, 4 tahapan yang sudah Bapak lakukan ya tadi. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Kasus pada dilema etika ada beberapa hal yang efektif dalam mengambil keputusan, yaitu ada dua. Yang pertama adalah melakukan pengujian benar atau salah, dan kedua pengujian benar lawan benar. Setelah dilakukan, maka kita bisa menetapkan prinsip dalam membuat keputusan. Baik, tadi yang pengujian dan menetapkan Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Nah, itu keputusan yang memang agak sulit dalam mengambil keputusan dilema etika. Maka untuk itu keputusan yang kita ambil adalah karena ada merasa yang tidak puas, ya kita memberikan penjelasan bahwa keputusan yang kita ambil adalah untuk kepentingan orang banyak, serta merupakan keputusan yang terbaik, serta keputusan yang tersebut adalah keputusan yang merupakan rasa kepedulian dan kasih sayang, sehingga keputusan yang diambil akan merupakan keputusan yang bersama untuk masa depan anak yang lebih baik di masa yang akan datang. Baik, berarti itu sudah merupakan keputusan bersama ya Pak. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu
dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal ya tidak ada, tetapi dalam memutuskan suatu keputusan mengenai dilema etika memang tidak serta secara langsung kita ambil keputusan. Kita perlu menelaah kasus tersebut secara rinci, mengumpulkan fakta-fakta yang terlibat serta informasi yang saya butuhkan untuk mengambil keputusan serta bermusyawarah dengan guru agar keputusan yang diambil benar-benar matang dan membuat keputusan yang terbaik. Baik, selain tadi mengambil atau menelaah fakta-fakta yang tadi juga dimusyawarahkan dengan guru-guru ya Pak. Nah, dalam hal ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Pasti ada yang membantu kegiatan saya dalam sehari-hari dalam mengambil keputusan. Pasti keputusan itu pasti membutuhkan orang lain untuk membuat keputusan. Misalnya pengalaman saya dalam kasus yang berkenaan dengan murid, maka yang membantu pasti adalah Wakasek bidang kesiswaan, sehingga keputusan saya bisa mengambil keputusan tersebut dengan baik. Baik, tadi ada yang membantu Bapak yang di bidang kesiswaan ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan mengenai dilema etika? Pengalaman yang saya ambil memang dalam mengambil keputusan dilema etika memang tidak ada keputusan yang benar-benar sempurna. Suatu keputusan pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Maka untuk itu keputusan yang harus kita ambil adalah keputusan yang benar-benar berpihak pada kebajikan yang luhur. Baik, berarti keputusannya berpihak kepada kebajikan ya Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan pada Bapak. Terima kasih, selamat siang Pak. Terima kasih sama-sama.